Halo, jumpa lagi dengan saya Suacar di Klinik Suacar. Beberapa hari yang lalu ada sebuah peristiwa yang menghebohkan di sekitar tempat tinggal saya, yaitu ada seorang pria yang mati bunuh diri. Wah, sempat heboh, masuk di salah satu radio yang sangat informatif di kota saya ini, koran-koran juga, koran-koran lokal, media-media lokal juga cukup mengangkat berita ini. Kenapa? Karena yang menarik kebetulan ART rumah saya itu ternyata tetangga, sehingga kemudian saya mendapatkan sumber-sumber cerita dari lingkaran satu lah, ibarat katanya. Nah, katanya, kembali lagi katanya, baik katanya media, katanya cerita dari ART saya, bahwa pria tersebut katanya masih muda, masih umur 24 atau 25 tahun, tapi sudah berkeluarga. Ya, sudah berkeluarga, katanya sudah punya anak. Nah, melakukan peristiwa bunuh diri tersebut karena stres, depresi, diteror oleh pinjol atau pinjaman online. Wah, oke. Tapi ini masih sebelum berapa, ya, masih ada lagi yang lebih heboh bahwa kenapa dia diteror oleh pinjol karena tidak bisa mengembalikan pinjaman tersebut, yang pinjaman tersebut dipakai untuk beli skinnya game. Ya, jadi kemudian game itu supaya bisa tambah canggih, tambah ini apa segala macam, istilahnya skin game gitu kan. Untuk itu. Wow, saya itu sampai apa saya yang sudah terlalu tua sehingga kemudian pemikiran saya itu don't arrive gitu ya, nggak nyampe dengan logika yang seperti itu, atau memang gimana ya gitu. Karena menurut saya gitu, saya tidak anti pinjaman, ya kan. Hutang itu membuat hidupmu lebih menegangkan. Itu semboyan saya, ya kan. Dengan hutang hidupmu lebih tegang, ya kan. Lebih jadi tegang, jadi lebih bersemangat, kan seperti itu. Tapi ya hutang yang seperti apa dulu gitu, pinjaman yang seperti apa dulu tentunya. Bagi saya prioritas yang paling utama pinjaman itu adalah untuk modal kerja, ya. Kita pinjam, kemudian misalnya kita pinjam untuk beli atau uang muka sepeda motor, untuk kemudian sepeda motornya saya pakai sebagai ojek online. Saya pinjam uang muka untuk mobil, mobilnya saya pakai untuk taksi online. Atau saya pinjam motor untuk kemudian karena misalnya istri saya punya usaha makanan, dan kemudian usaha ini bisa, dengan motor ini saya bisa mengirim makanan ke area yang lebih luas, dengan tentu biaya yang lebih murah karena pakai motor sendiri daripada kemudian misalnya pakai jasa pengiriman seperti itu. Oke, atau mungkin kita pinjam karena kita ingin membeli sesuatu yang walaupun itu barang yang sifatnya barang konsumtif, tetapi pendapatan kita somehow masih mampu menutupi dalam jangka waktu tertentu. Ya. Jadi, barang itu bukan barang modal, dia barang konsumtif, benar-benar barang konsumtif, tetapi pendapatan kita somehow dalam jangka waktu tertentu mampu menutup pinjaman tersebut. That's fine. Ataupun yang paling menurut saya yang paling mengenaskan,
Anda pinjam untuk gali lubang, tutup lubang untuk kehidupan sehari-hari karena memang kondisinya benar-benar luar biasa terpuruk. Sehingga kemudian untuk bertahan hidup, Anda harus gali lubang, tutup lubang. Saya masih, ya itu tadi ya, my brain still arrive gitu loh ya. Otak saya masih nyampe, pikiran saya masih nyampe. Tapi kemudian, jika kita meminjam untuk kebutuhan yang jelas-jelas kebutuhannya itu adalah kebutuhan konsumtif, dan pendapatan kita nggak sesuai, dan konsumtif itu betul-betul konsumtif yang hanya sekedar untuk gaya hidup atau sesuatu yang bahkan di luar kebutuhan tersier, primer, sekunder, dan itu-itunya itu loh ya kan. Kan ada kebutuhan primer, sekunder, kemudian bahkan di luar tiga itu gitu loh. Nah bagi saya itu wow gitu ya. Orang pendapatannya nggak seberapa, pendapatannya nggak seberapa, kemudian pinjem hanya untuk beli barang mewah, hanya untuk gaya-gaya. Tapi peristiwa ini bahwa kemudian pinjem, udah gitu pinjemnya dipinjol, kita tahu sendiri pinjol itu jangka waktunya pendek banget, bunganya tinggi gitu ya, untuk beli skin game. Ini bagi saya itu adalah puncak ke apa ya? Wow gitu loh buat saya itu ya. Saya nggak habis pikir, kok bisa sih sudah berkeluarga, udah punya anak, dan tentunya kalau kemudian dia nggak bisa nyaur sampai nggak bisa melunasi pinjolnya itu ya pasti kita sudah bisa ngebayangin lah pendapatannya seberapa gitu ya, dan masih dilakukan gitu ya. Wow buat saya itu tadi my brain not arrive, pikiran saya benar-benar nggak nyampe gitu. Apa yang ada dalam pikirannya, dan solusinya adalah ketika tidak bisa bayar bunuh diri. Top. Itu benar-benar puncak daripada, aduh saya nggak bisa ngomong ya, karena kalau saya ngomong itu nanti kemudian jadinya kok kayak menghina gitu loh. Tapi ya sudahlah janganlah nanti. Ya, tapi buat saya wow sekali. Gitu, bagaimana ya sudah berkeluarga, pendapatan nggak seberapa, pinjemnya dipinjol buat bayar skinnya game, nggak bisa bayar, bunuh diri. Ya kan? Saya nggak habis pikir. Nah, maka tolonglah ya buat saya sih gini, yang bunuh diri mah enak aja udah mati selesai gitu lah, yang ditinggal apa ya terus bisa gampang segitunya. Nah yang nanggung terus kemudian siapa? Ya kan enak aja dia mau bunuh diri udah selesai. Nah yang nanggung, yang harus kemudian menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut gimana? Ya kan? Maka tolong dari kita untuk benar-benar bijak. Ya kan? Benar-benar bijak. Benar-benar bijak dalam meminjam uang. Benar-benar bijak mengalokasikan dana pinjaman tersebut. Supaya kita tidak terjebak dalam situasi yang apa ya itu tadi. Saya tuh sampai speechless loh mendengar berita ini beneran. Yang menyulitkan seperti itu dan kemudian sampai harus membuat solusi yang begitu memprihatinkan. Ya kan? Maka sekali lagi ya, dalam situasi seperti ini, apalagi kita situasi lagi pada banyak yang sulit seperti ini, semua harga pada mahal, susah, pekerjaan juga susah, bla 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 bla. Bijak-bijaklah dalam mengalokasikan keuangan kita. Kalau kita harus pinjam, ya bijak-bijaklah dalam pinjam. Ya, dan jangan gunakan untuk sementara, jangan gunakan pendapatan kita untuk hal-hal yang sifatnya sekedar gaya hidup, bahkan di luar kebutuhan primer, sekunder, tersier tersebut. Oke, semoga
kita bisa menarik hikmah, ya, bisa mendapatkan pembelajaran dari peristiwa ini. Tentu mohon maaf, bukan maksud saya untuk kemudian membuat pribadi yang melakukan hal tersebut sebagai untuk apa ya, bahan guyonan atau joke gitu ya, tidak sama sekali tidak bermaksud, tetapi itu betul-betul keprihatinan saya yang amat sangat mendalam, ya, keprihatinan saya yang sungguhnya saya sedih juga mendengar cerita seperti itu. Maka moga-moga peristiwa ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Oke? Semoga dari peristiwa ini kita bisa mengambil hikmah yang positif dan menjadi pembelajaran bagi kita. Sampai jumpa di klinik suhu ajar berikutnya. Tentunya jangan lupa like and subscribe.